Hai, pada kesempatan kali ini, mari kita belajar tentang asam basa. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti tidak lepas dengan asam basa. Kita seringkali memakan jeruk dan lemon. Bagaimana rasanya? Pada saat kita mandi, seringkali kita tidak sengaja menelan busa. Bagaimana rasanya? Dari kedua video dapat disimpulkan bahwa senyawa yang rasanya asam merupakan senyawa asam. Senyawa yang rasanya pahit merupakan senyawa basa. Contoh asam adalah asam klorida HCl dan asam asetat CH3COOH. Contoh basa adalah natrium hidroksida NaOH dan kalium hidroksida KOH. Nah, asam basa dijelaskan melalui beberapa teori. Yang pertama yaitu teori asam basa menurut Arrhenius. Teori asam dan basa menurut Arrhenius menjelaskan bahwasanya asam merupakan senyawa yang melepaskan ion H+. Basa merupakan senyawa yang melepaskan ion OH-. Teori yang kedua yaitu teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Teori asam basa menurut Bronsted-Lowry menjelaskan bahwasanya asam merupakan zat yang menyumbangkan ion H+, sedangkan basa merupakan zat yang menerima ion H+ dari zat lain. Teori yang ketiga yaitu teori asam basa menurut Lewis. Teori asam basa menurut Lewis menjelaskan bahwasanya asam merupakan spesi atau zat akseptor pasangan elektron, sedangkan basa merupakan spesi atau zat donor pasangan elektron. Reaksi asam basa. Nah, ada apa sih dengan reaksi asam basa? Apabila asam direaksikan dengan basa, dapat membentuk air. Reaksi ini juga dapat membentuk garam. Lalu, bagaimana kita bisa menentukan asam basa? Nah, kekuatan asam basa diukur dengan mengukur pH. Untuk mengukur derajat atau kekuatan tingkat keasaman pada suatu larutan digunakan pH meter. pH kurang dari 7 berarti dia merupakan asam. Namun apabila dia memiliki pH yang lebih dari 7 berarti dia merupakan basa. Sedangkan pH 7 merupakan netral, H2O. Setelah membahas tentang asam basa, mari kita lanjut membahas tentang fenomena asam basa, yakni fenomena hujan asam. Nah, tahukah kalian mengenai hujan asam? Hujan asam sendiri pernah melanda Indonesia, khususnya di wilayah Sumatera, Kalimantan, Bandung, dan Jakarta. Dilansir dari tempo.co, pakar cuaca dari ITB, Armi Susandi mengatakan, hujan yang turun di lokasi kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan merupakan hujan asam. Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasa dikenal sebagai hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa udara kemudian menyebar pada atmosfer. Air dari hujan asam lantas menyirami permukaan bumi, merembes masuk ke dalam tanah dan menimbulkan efek yang buruk bagi kehidupan semua makhluk di bumi. Adapun beberapa dampak hujan asam. Dampak yang pertama, tumbuhan terancam mati akibat pengikisan jaringan epidermis. Dampak yang kedua, sulfur dioksida dan nitrogen dioksida mempunyai jaringan epidermis. Dampak yang ketiga, hewan terancam mati akibat karbon dioksida yang berlebihan. Dampak yang keempat, menyebabkan berbagai macam penyakit. Dampak yang kelima, mengancam keberlangsungan industri dan merusak bangunan. Dampak yang keenam, merusak ekosistem air. Agar lebih memahami tentang teori asam basa, mari kita belajar mengenai video percobaan identifikasi asam basa.
Sekarang kita akan melakukan percobaan identifikasi larutan asam basa menggunakan kertas lakmus. Siapkan dua macam larutan, larutan A larutan asam dan larutan B larutan basa. Siapkan pula kertas indikator, kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Langkah pertama, ambil kertas lakmus merah. Masukkan kertas lakmus merah ke dalam larutan A. Amati perubahan warna yang terjadi. Lalu masukkan pula kertas lakmus merah ke dalam larutan B. Amati perubahan warna yang terjadi. Langkah selanjutnya, ambil kertas lakmus biru. Lalu, masukkan kertas lakmus biru ke dalam larutan A. Amati perubahan warna yang terjadi. Dari percobaan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kertas lakmus merah dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna biru. Kertas lakmus biru dalam larutan asam berwarna merah dan dalam larutan basa berwarna biru. Sekian video dari kami. Thank you for watching and see you next time guys.